Anak kekasih Tuhan, sebelum kita belajar, kita bernyanyi, memuji memuliakan nama Tuhan dulu ya. Untuk itu, ambil sikap yang sopan, yang hormat untuk memuji memuliakan nama Tuhan. Kita bernyanyi, di sini aku bawa Tuhan. Kita berdoa. Bapa di dalam surga, kami bersyukur untuk kesempatan kali ini. Tuhan senantiasa menjaga dan memelihara kami sehingga kami boleh mengikuti pembelajaran untuk sesi ini. Bapa yang baik, tolong bantu, tolong ajari kami Tuhan, sehingga apa yang kami pelajari bisa kami pahami, bisa kami mengerti. Bapa yang baik, ampuni kami untuk setiap dosa dan kesalahan kami. Ajari kami untuk tidak mengulanginya lagi. Terpujilah Engkau ya Bapa. Di dalam satu nama terindah, nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Memberi dengan sukacita. Pagi itu
Wajah seorang nenek berusia 70 tahun itu tampak gembira ria. Di tangannya ia memegang sebuah gunting tanaman berwarna orange. Nenek ini memang seorang yang suka bekerja di kebun. Di halaman rumahnya terhampar bunga-bunga yang sedang mereka indah. Warna-warni bunga-bunga itu membuat sang nenek selalu bersukacita. Ia merasa hidupnya semakin hidup. Kerut-kerut di wajahnya seolah-olah hilang ketika ia berada di tengah-tengah kebun bunganya. Pagi itu, dengan sekali sentak, setangkai bunga mawar merah muda telah pindah dari kebunnya. Ketika ditanya untuk apa, sambil tersenyum ia berkata, "Ini untuk ulang tahun cucu tersayang saya. Cucu saya itu orang baik. Saya tidak boleh melewatkan ulang tahunnya hari ini." Itulah tanda cinta sang nenek kepada cucunya. Baginya, sekuntum bunga mawar itu memberikan sukacita dalam diri sang cucu. Ia pun bergembira dapat memberi hadiah dari kebun di halaman rumahnya. Begitu cucunya pulang, ia akan memberikan hadiah terindah kepada cucunya. Bagi sang nenek, hidup ini adalah memberi. Menurutnya, ketika seseorang memberi apa yang dimiliki kepada orang lain, sebenarnya ia tidak kehilangan apa-apa. Apalagi yang diberikan itu adalah cinta dan perhatian. Orang yang memberi cinta dan perhatian akan menuainya lebih banyak lagi. Ya, halo anak-anak kelas 6. Sehat semuanya ya? Itu tadi cerita tentang memberi dengan penuh sukacita. Nah, sesuai dengan cerita tersebut tadi, pembelajaran kita hari ini memang bagaimana kita memberi dengan tulus dan dengan penuh sukacita. Memberikan segala sesuatu, baik kepada Tuhan melalui persembahan kita ke gereja maupun kepada sesama kita. Nah, tadi kita sudah belajar dari cerita tentang si nenek yang memberi dengan tulus, dengan penuh sukacita kepada cucunya. Nah, kali ini kita juga akan belajar dari kisah Alkitab. Kalau kita baca, ya silakan dibuka Alkitabnya ya nak ya. Pertama dari kitab 1 Tawarik pasal 29 ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-9. Kemudian nanti kita akan melanjutkannya dari 2 Korintus pasal 9 ayat 6 sampai dengan ayatnya yang ke-15. Untuk yang pertama kita akan belajar dari kitab 1 Tawarik pasal 29 ayat 1 sampai 9. Di sana bercerita tentang anak Raja Daud, yaitu namanya Raja Salomo, yang sedang membangun bait Allah di Yerusalem. Bait atau rumah Allah yang akan dibangun itu berukuran sangat besar. Pada waktu itu semua bangunan terdiri dari banyak batu-batu besar, logam mulia seperti emas, perak, perunggu, dan besi. Semua bahan-bahan itu dikerjakan dengan tangan manusia, sebab pada waktu itu belum ada mesin-mesin pertukangan yang dapat meringankan beban pekerjaan manusia. Bait Allah yang akan dibangun itu membutuhkan bahan-bahan tadi. Lalu, dari manakah mendapatkan semua itu? Tentu saja hasil persembahan dari umat Allah pada waktu itu. Raja Daud menyadari bahwa beban Raja Salomo sangat berat ketika ia harus membangun bait Allah tersebut. Namun Raja Daud juga menyadari bahwa pembangunan bait Allah itu tidak bisa lagi ditunda-tunda, karena itu sudah merupakan keinginan mereka sudah dari sejak dahulu kala. Karena selama ini bangsa Israel hanya beribadah di kemah-kemah suci, karena mereka belum memiliki tempat untuk beribadah atau yang disebut dengan bait Allah. Untuk mengatasi hal itu, maka Daud, ayah dari Raja Salomo,
mulai mengajak orang banyak untuk bersama-sama memberi persembahan berupa harta yang dimiliki untuk dipakai sebagai bahan pembangunan bait Allah. Ia memulai dengan dirinya sendiri. Alkitab mencatat dia memberikan 3.000 talenta emas dan 3.000 talenta perak. Jika 1 talenta sama dengan 34 kilogram, berarti berapa kilogram emas dan perak yang disumbangkan oleh Daud? Hitung saja sendiri dan kamu akan menemukan jumlah yang sangat besar. Namun kamu tahu, Raja Daud tetap bersukacita. Karena apa? Karena dia sadar bahwa apa yang diberikan kepada Allah sebenarnya itu juga adalah pemberian dari Allah kepada dia. Jadi dia memberinya dengan penuh sukacita kepada Tuhan. Melihat perbuatan Daud yang memberikan persembahan, maka kepala-kepala suku, kepala pasukan dan para pekerja di kerajaan Israel pada waktu itu berlomba-lomba memberikan persembahan untuk bait Allah. Dan sama seperti Daud, mereka semua memberi dengan rela hati dan bergembira. Tidak ada yang menyesal. Mereka tahu bahwa yang mereka berikan berasal dari Tuhan dan diberikan kembali kepada Tuhan untuk pembangunan bait Allah. Luar biasa bukan? Dan hasilnya bait Allah yang megah pun bisa berdiri sebagai tempat mereka memuji dan memuliakan Allah. Selain dalam perjanjian lama, di dalam perjanjian baru juga terdapat pengajaran yang mengajarkan kita supaya memberikan persembahan dengan tulus dan gembira. Hal ini bisa kita baca di dalam kitab 2 Korintus pasal 9 ayat 6 sampai ayat yang ke-15. Di sana Rasul Paulus menuliskan surat kepada jemaat di kota Korintus. Dia mengajak supaya jemaat di Korintus mau mengumpulkan persembahan untuk menolong jemaat di Yerusalem yang mengalami kemiskinan dan kesusahan. Rasul Paulus juga menggugah hati orang-orang yang percaya kepada Yesus Kristus di Korintus untuk mau memberi dengan rela dan bersukacita, menolong meringankan kesusahan orang-orang percaya di Yerusalem. Di dalam kitab 2 Korintus pasal 9 ayat 6 sampai 15, di sana Rasul Paulus menyebutkan syarat-syarat yang harus kita perhatikan ketika ingin memberi persembahan kepada Tuhan. Yang pertama, memberi dengan kerelaan hati. Artinya, keinginan untuk memberi kepada Tuhan harus datang dari keputusan hati yang sungguh-sungguh. Tidak boleh ada tekanan, tidak boleh didasari oleh tujuan yang salah dan keliru, seperti keinginan untuk dipuji dan dihormati oleh orang lain. Kemudian yang kedua, ketika kita memberi, kita juga memberi tidak dengan sedih hati atau karena paksaan. Artinya kita tidak berduka dan merasa kekurangan ketika memberi apa yang kita miliki kepada Tuhan. Tidak juga karena paksaan dari orang lain ataupun diri sendiri karena merasa bersalah kalau tidak memberi. Nah, hal itu tidak benar ya. Kemudian syarat yang ketiga ketika kita memberi itu adalah memberi dengan sukacita. Artinya apa? Kita bergembira karena memberi kepada Tuhan. Persembahan adalah juga bentuk ucapan syukur kita terhadap berkat yang telah kita terima dari Tuhan. Sehingga dengan penuh sukacita kita hendak membagikannya kepada orang lain yang membutuhkan. Nah, jadi anak-anak ketika akan memberikan persembahan, ingat ketiga poin tersebut ya. Nah, kalau sudah paham dengan ketiga poin tersebut, maka kita juga harus memahami sebenarnya bentuk-bentuk persembahan itu apa saja ya. Nah, yang pertama yang sudah biasa kita berikan itu adalah dalam bentuk uang ya. Uang yang kita berikan ke gereja itu kita percayakan supaya dikelola oleh pihak gereja.
baik untuk memenuhi segala kebutuhan operasional gereja, dan juga nanti juga bisa disalurkan oleh pihak gereja kepada pihak-pihak yang membutuhkan. Selain dari bentuk uang, ada juga persembahan dalam bentuk barang. Misalnya apa? Misalnya hasil panen atau hasil bumi. Mereka dari jemaat tersebut bisa memberi berupa beras, singkong, buah-buahan, dan sayur-sayuran. Itu juga bisa diberikan ke gereja. Pokoknya apa yang kita miliki itu bisa kita persembahkan kepada Tuhan. Apapun ya, jadi kalau dia petani ya bisa membawa hasil panennya sebagai persembahannya. Dan kemudian yang bentuk persembahan yang ketiga ini mungkin sering kita dengar di gereja ya nak ya, yaitu persembahan talenta. Apa itu maksudnya persembahan talenta? Jadi selain memberikan uang ataupun barang, kita juga bisa memberikan persembahan dari apa yang ada dalam diri kita, apa yang menjadi talenta kita. Misalnya kalau kamu bisa pintar bernyanyi, silahkan persembahkan lagu pujian untuk Tuhan di gereja. Atau misalnya kalau kamu pintarnya menari, silahkan menari di gereja. Nah, itu semua juga bentuk persembahan. Kemudian yang perlu kita ingat, memberi itu juga bukan hanya ke gereja ya. Jadi dengan memberikan pertolongan kepada sesama juga, memberi sumbangan kepada orang-orang lain juga, itu sebenarnya kita telah memberikan kepada Tuhan. Itu bisa kita sebut sebagai persembahan yang kudus kepada Tuhan. Jadi sebenarnya sangat banyak persembahan yang bisa kita berikan, baik secara langsung kepada gereja maupun kepada orang-orang di sekitar kita. Tetapi ingat seperti yang Ibu jelaskan tadi, ketika kita memberi sesuatu apapun itu, ingat kalau kita memberinya dengan tulus hati, tidak ada tujuan yang lain, kemudian kita memberinya dengan kerelaan tanpa paksaan, tetapi kita memberinya dengan tulus ikhlas sebagai ucapan syukur kita karena kita senantiasa telah diberkati oleh Tuhan. Dalam kitab 2 Korintus pasal 9 ayat 7 dikatakan, hendaklah masing-masing memberikan menurut kerelaan hatinya, jangan dengan sedih hati atau karena paksaan, sebab Allah mengasihi orang yang memberi dengan sukacita. Orang sering beranggapan bahwa ketika seseorang memberi sesuatu kepada orang lain, ia kehilangan. Sebenarnya tidak. Ketika kita memberi, memang sesuatu itu hilang. Namun maksud baik kita dan perbuatan baik kita tetap ada di dalam diri kita. Semakin banyak kita berbuat baik, kita akan menemukan bahwa kebaikan itu menjadi suatu kebiasaan. Dan jika sudah menjadi kebiasaan, maka hal itu akan susah lepas dari diri kita. Karena ini adalah kebiasaan yang baik, maka tidak salah jika kita membiasakan diri memberi dengan rela dan dengan hati yang bergembira. Kita boleh belajar ya dari cerita tentang si nenek yang dengan sukacita memberikan bunga kepada cucunya dan juga kepada Raja Daud yang dengan sukacita membantu Raja Salomo dalam pembangunan Bait Allah, dan begitu juga semua orang Israel pada masa itu. Dan juga kita belajar dari jemaat Korintus yang dilayani oleh Rasul Paulus yang mau dengan sukacita saling menolong untuk membantu jemaat di Yerusalem. Jadilah anak yang suka memberi, mempersembahkan yang terbaik bagi Tuhan dan juga sesama. Pastinya dengan tulus dan dengan penuh sukacita. Kita akan menutup pembelajaran kali ini. Nanti PR kita ada dari buku. Untuk itu kita kembali sama-sama bernyanyi memuji Tuhan. Kita ambil sikap yang sopan memuji Tuhan ya. Segala
dari kasih-Mu. Kasih-Mu menyelamatkan dan beriku pengharapan. Ini ku persembahkan apa yang aku miliki, memang tiada berarti bila dibanding dengan kasih-Mu. Namun ku ingin memberi dengan sukacita di hati, karena ku tahu ini menyenangkan hati-Mu. Seperti Engkau, sungguh ku bangga Yesus atas segala pengorbanan-Mu. Tak ingin aku hidup lepas dari kasih-Mu. Kasih-Mu menyelamatkan dan beriku pengharapan. Ini ku persembahkan apa yang aku miliki, memang tiada berarti bila dibanding dengan kasih-Mu. Namun ku ingin memberi dengan sukacita di hati, karena ku tahu ini menyenangkan hati-Mu. Karena ku tahu ini menyenangkan hati-Mu. Kita berdoa anak-anak, lipat tangannya. Kami berterima kasih ya Bapa untuk segala berkat-Mu. Benar ya Tuhan, biarlah apa yang kami persembahkan, yaitu hidup kami, senantiasa menjadi dupa yang harum bagi kemuliaan nama Tuhan. Bapa yang baik, pelajaran kami hari ini, ajari kami untuk mengerti, terlebih lagi Tuhan Yesus, kami bisa melaksanakannya dalam kehidupan kami sehari-hari. Terima kasih ya Tuhan, ampuni kami untuk setiap dosa dan kesalahan kami, ajari kami untuk tidak melakukannya lagi. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Wah, sampai di sini dulu pembelajaran kita hari ini. Tetap nantikan video pembelajaran selanjutnya. See you again. God bless you. Bye-bye.